Di sebuah toko kecil yang terletak di sudut kota, seorang perempuan bernama Sari bekerja keras untuk membantu keluarganya. Ia adalah sosok yang rajin, berdedikasi, dan tak pernah mengeluh meski harus bekerja dari pagi hingga malam. Toko itu milik seorang pria bernama Pak Andi, seorang pemilik yang tampaknya ramah, tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil di sekitarnya. Sari mulai merasakan ketidaknyamanan sejak beberapa bulan lalu, saat beberapa rekan kerjanya mulai menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Sari tidak terlalu mempercayai cerita-cerita itu pada awalnya. Namun semakin lama, ia semakin merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ada beberapa karyawan yang tiba-tiba pingsan tanpa alasan medis yang jelas. Sari mendengar cerita tentang seorang rekan kerja yang hamil dan kemudian mengalami keguguran setelah bekerja di toko itu. Hal ini tentu saja membuatnya merasa cemas, meski ia mencoba untuk tidak mempercayai desas-desus tersebut. Keanehan-keanehan kecil mulai terjadi di tempat kerjanya. Suatu malam, saat Sari sedang menyusun barang-barang di gudang, ia merasakan angin dingin yang menyentuh wajahnya meskipun ruangan itu tertutup rapat. Ada suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang terdengar di lorong kosong. Namun ketika ia mengeceknya, tidak ada siapapun di sana. Bahkan beberapa kali, ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari sudut ruangan, meskipun tidak ada orang lain di sana. Sari mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi perasaan tidak nyaman semakin membebaninya. Beberapa rekan kerjanya mulai berbicara tentang rumor yang beredar mengenai Pak Andi, yang diduga terlibat dalam pesugihan untuk memperkaya dirinya. Ada yang mengatakan bahwa ia memiliki tuyul, makhluk halus yang biasa digunakan dalam ritual pesugihan untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak wajar. Sari merasa bingung, tak tahu harus mempercayai cerita-cerita itu atau tidak. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan ketegangan yang semakin kuat. Tapi, yang membuatnya semakin gelisah adalah perasaan aneh yang sering ia alami. Setiap kali berada di toko, Sari merasa ada yang berbeda. Sebuah tekanan yang berat seolah-olah menekan dadanya, membuatnya sesak dan terkadang kesulitan bernapas. Ia merasa tubuhnya sangat lelah, seolah-olah ada sesuatu yang menguras energinya tanpa sebab yang jelas. Beberapa kali, Sari mencoba untuk berbicara dengan rekan kerjanya tentang perasaan aneh ini, namun mereka hanya tersenyum canggung dan tidak memberi tanggapan lebih. Satu malam, setelah pulang bekerja, Sari merasa tubuhnya sangat lelah. Begitu tiba di rumah, ia langsung tidur, berharap bisa beristirahat sejenak. Namun malam itu, tidur Sari terganggu oleh mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang bergerak cepat. Ada suara-suara lirih yang memanggil namanya, tetapi Sari tidak bisa melihat siapa yang mengucapkannya. Dalam kebingungannya ia merasa terbangun dari tiduran, namun tubuhnya tetap terasa berat, seolah-olah ia masih terjebak dalam mimpi itu. Keanehan-keanehan yang terjadi semakin menambah rasa khawatirnya. Sari merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gangguan fisik yang ia rasakan. Sesuatu yang berasal dari dunia lain, yang mungkin berhubungan dengan pesugihan yang diduga dilakukan oleh Pak Andi. Namun dia tak bisa membuktikan apapun. Dengan pikiran penuh kebingungan, Sari mencoba melanjutkan pekerjaannya, meskipun ketakutan semakin menghantuinya. Malam itu, saat dia pulang dan melewati jalanan yang sepi, Sari merasa langkah kakinya semakin berat,
seolah ada sesuatu yang menarik-narik tubuhnya untuk kembali ke tempat kerja. Hari-hari berlalu dengan Sari semakin merasakan ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Keanehan di tempat kerjanya semakin sering terjadi, dan meski berusaha mengabaikannya, perasaan tidak nyaman itu terus menghantuinya. Suatu malam, saat sedang membersihkan etalase di toko, tubuh Sari tiba-tiba terasa sangat lelah. Dada terasa sesak, napasnya terengah-engah, seolah ada tekanan yang kuat di dadanya. Ia mencoba untuk mengabaikan rasa sakit itu, berpikir itu hanya kelelahan biasa. Namun tak lama setelah itu, tubuhnya mulai terasa semakin lemah, dan ia merasa pusing seperti akan pingsan. Tanpa sempat menghubungi siapa-siapa, Sari terjatuh pingsan di lantai. Ketika ia akhirnya terbangun, ia merasa bingung dan kaget. Toko yang sebelumnya terang benderang, kini terasa gelap dan sunyi. Jam dinding yang biasa terdengar dengan jelas, kini seakan menghilang, hanya ada kesunyian yang menekan. Matanya berkeliling, mencari penjelasan atas apa yang baru saja terjadi, namun tak ada yang menjawab. Sari berusaha bangkit dan meraba tubuhnya, memastikan tak ada luka atau cedera. Namun rasanya tubuhnya sangat berat. Ia merasa seperti baru saja ditarik ke dalam sebuah dunia lain. Dunia yang gelap dan tidak bisa dijangkau oleh akal sehat. Saat ia mencoba berdiri, langkahnya goyah, dan ia hampir terjatuh lagi. Rasa mual dan pusing menyerang. Namun entah mengapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang menahan dirinya di sana, seolah ada kekuatan tak tampak yang mengikatnya. Dengan susah payah, Sari merangkak menuju pintu keluar, berharap bisa segera keluar dari toko dan merasakan udara segar. Namun ketika ia hampir sampai di pintu, suara lirih terdengar, seperti bisikan yang begitu dekat di telinganya. "Jangan pergi, Sari." Suara itu terdengar lembut dan penuh ketegangan, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Tak ada wajah atau sosok yang terlihat, hanya kesunyian yang semakin menambah ketakutan di dalam hatinya. Sari akhirnya berhasil keluar dari toko, dan begitu kaki menyentuh trotoar, ia merasa sedikit lega. Namun perasaan aneh itu tetap mengikuti, seperti bayangan yang selalu ada, tak bisa dihindari. Ketika ia kembali ke rumah, tubuhnya masih terasa lelah, dan perasaan tertekan semakin kuat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tak bisa ia lihat, tetapi selalu hadir. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, berharap ada penjelasan medis untuk apa yang terjadi pada tubuhnya. Dokter melakukan serangkaian pemeriksaan, tetapi tidak menemukan penyebab yang jelas. Segala tes fisik menunjukkan hasil normal, namun tubuh Sari masih merasa lemas, dan perasaan aneh itu tidak kunjung hilang. Ia kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Pada malam hari, Sari terbangun dari tiduran, terengah-engah dan keringat dingin bercucuran di wajahnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, seakan-akan ada tangan tak terlihat yang memegangnya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa kaku dan matanya sulit untuk terbuka. Dalam kegelapan kamar, ia melihat bayangan hitam yang bergerak perlahan-lahan menuju dirinya. Sari mencoba berteriak, namun suaranya tertahan, seperti ada sesuatu yang menutup mulutnya. Bayangan itu semakin mendekat, dan tiba-tiba tubuh Sari terangkat ke udara, seolah-olah digerakkan oleh kekuatan luar. Ia merasa seperti terlempar ke dalam mimpi yang tak bisa ia kendalikan. Tubuhnya terbang, berputar-putar di udara tanpa kendali. Dan dalam kekalutan itu,
Ia merasa seakan ada suara yang menggema dalam kepalanya. Kamu milik kami sekarang. Sari terbangun dengan terkejut. Nafasnya tersengal-sengal. Matanya terbuka lebar. Namun ia hanya melihat gelapnya malam. Ia berusaha menenangkan dirinya. Tetapi perasaan cemas itu semakin mendalam. Gangguan yang ia alami bukan hanya mimpi buruk. Itu adalah kenyataan yang datang dari dunia yang tidak bisa ia lihat, namun ia bisa merasakannya begitu nyata. Tak lama setelah itu, Sari memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia mulai mendatangi beberapa pengobatan alternatif, berharap bisa mendapatkan jawaban. Namun, setiap kali bertemu dengan orang yang mengaku bisa melihat dunia gaib, mereka hanya memberi pandangan yang penuh ketakutan, seolah mereka tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi padanya daripada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kebingungannya, Sari merasa terpojok, tidak tahu harus mencari bantuan dari mana. Hanya ada satu hal yang ia yakini. Ada sesuatu yang sangat salah di tempat kerjanya, dan itu mungkin terkait dengan kekuatan gaib yang lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Setelah beberapa pertemuan dengan praktisi pengobatan alternatif yang tak memberi hasil memuaskan, Sari merasa semakin terpuruk. Kunjungan demi kunjungan ke tempat pengobatan tidak memberikan perubahan signifikan, malah menambah rasa frustasinya. Setiap kali ia berbicara tentang apa yang ia alami, hanya ada tatapan penuh simpati, namun tanpa solusi yang jelas. Bahkan, beberapa praktisi yang dianggap bisa melihat hal-hal gaib hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Ini bukan hal biasa." Sari merasa semakin kesepian. Semua orang yang ia temui sepertinya tidak bisa memberi penjelasan logis atau spiritual yang memadai. Ia merasa seperti dikelilingi oleh misteri yang semakin dalam, tanpa jalan keluar. Malam berikutnya, setelah bekerja dengan perasaan berat dan tubuh yang lelah, Sari pulang ke rumah, berharap bisa tidur dengan nyenyak. Namun malam itu, ia terbangun lagi, tubuhnya seperti terikat di tempat tidur, tak bisa bergerak. Lalu ia mendengar suara itu lagi, suara lembut yang semakin jelas, seolah berbisik di telinganya. "Kami tahu kamu takut, Sari. Kami akan datang lagi." Sari mencoba membuka matanya, namun semuanya tampak gelap dan tubuhnya semakin terasa berat. Dalam kepanikan, ia berusaha bergerak, namun tak bisa. Ketakutannya semakin memuncak, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Hatinya berdegup kencang, seolah-olah ada sesuatu yang mengancam jiwanya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari sudut kamar, bergerak perlahan menuju dirinya. Wajah-wajah yang tidak jelas tampak melayang, hanya berupa bayangan hitam yang menakutkan. Ketika Sari merasa bahwa ia tak bisa bertahan lagi, sebuah cahaya tiba-tiba menyinari sekelilingnya, menerangi bayangan gelap yang mengelilinginya. Dalam cahaya itu, Sari melihat sosok yang sangat asing, seorang pria berjubah putih, dengan wajah yang memancarkan ketenangan. Pria itu memandangnya dengan tatapan lembut, dan meskipun wajahnya samar, Sari merasakan kedamaian yang luar biasa. Tiba-tiba, suara bisikan yang menghantui mulai menghilang, digantikan oleh suara pria itu yang berkata, "Tenang, kamu tidak sendirian." Dengan penuh kebingungan, Sari mencoba untuk bertanya siapa pria itu. Namun suara itu menghilang begitu saja, meninggalkan perasaan kosong dan kebingungan yang mendalam. Keesokan harinya, Sari pergi bekerja dengan rasa cemas yang semakin besar. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, seperti bayangan gelap yang terus mengikutinya. Begitu sampai di toko, ia langsung merasakan atmosfer yang berbeda.
Ada ketegangan yang terasa sangat kuat di udara, dan seluruh ruangan seakan-akan berat dengan sesuatu yang tidak tampak. Sesaat kemudian, dia melihat Pak Andi, bosnya, sedang berdiri di pojok ruangan, menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Namun ada sesuatu yang sangat aneh tentang pandangan Pak Andi. Sebuah tatapan kosong yang tidak menyeratkan rasa kemanusiaan. Sari merasa mual. Seiring berjalannya waktu, perasaan aneh itu semakin mengganggu pikirannya. Pak Andi selalu tampak seperti orang yang sangat sibuk dengan urusannya sendiri, namun ada hal yang sangat mencurigakan. Beberapa karyawan, termasuk dirinya, mulai merasa seolah ada sesuatu yang sedang diawasi di setiap sudut ruangan. Seperti ada tangan tak tampak yang mengendalikan setiap gerak-gerik mereka. Pada hari yang sama, setelah jam kerja selesai, Sari memutuskan untuk menemui salah satu rekan kerjanya yang sudah lama bekerja di toko itu, Rina, yang dikenal cukup terbuka mengenai hal-hal mistis. Rina adalah seorang wanita yang selalu terlihat tenang, bahkan ketika ia menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh di tempat kerja. Sari merasa perlu berbicara lebih lanjut dengan Rina untuk mencari tahu apakah ia juga merasakan hal yang sama. "Rina," Sari bertanya pelan saat mereka duduk bersama di ruang istirahat, "pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang aneh di sini? Seperti ada yang mengawasi atau sesuatu yang jahat?" Rina menatapnya dengan wajah serius. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Sari, kamu tidak sendirian. Banyak hal yang terjadi di sini, dan aku rasa ini bukan kebetulan. Pak Andi, dia tidak seperti yang kamu kira." Rina menceritakan bahwa sudah sejak lama ada rumor yang beredar tentang Pak Andi yang terlibat dalam praktik pesugihan. Banyak karyawan yang merasakan hal aneh, bahkan ada yang sudah keluar karena merasa hidup mereka terancam. Salah satu rekan kerja mereka yang hamil, contohnya, mengalami keguguran setelah beberapa waktu bekerja di toko itu. Ada yang menganggapnya sebagai karma. Ada yang mengira itu akibat perjanjian gelap Pak Andi dengan dunia gaib. Sari merasa tubuhnya merinding mendengar cerita itu. Segalanya kini terasa semakin masuk akal, meski sangat menakutkan. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat besar dan sangat mengerikan yang tersembunyi di balik toko tempat ia bekerja. Sari semakin yakin bahwa gangguan yang ia alami bukan hanya masalah fisik atau kebetulan belaka. Itu adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan gelap yang menguasai tempat itu. Namun meski merasa terpojok, Sari merasa tak bisa keluar begitu saja. Ia merasa terikat dengan keluarganya, dan pekerjaan ini adalah satu-satunya cara ia bisa membantu mereka. Tetapi, semakin lama ia tinggal, semakin dalam ia terjerumus ke dalam dunia yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian ini. Hari itu, setelah berbicara dengan Rina, Sari merasa ada sebuah keputusan besar yang harus diambil. Ia harus mencari cara untuk mengatasi gangguan ini, atau jika tidak, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Namun di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa dunia gaib yang sedang ia hadapi bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Setelah percakapan dengan Rina, Sari merasa seolah ada beban baru yang mengikat dirinya. Cerita tentang Pak Andi dan pesugihan tuyul itu tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ia mulai merasakan bahwa tempat kerja yang selama ini ia anggap biasa ternyata menyimpan rahasia kelam yang bisa menghancurkan dirinya. Keesokan harinya, Sari berusaha menjaga sikapnya.
Namun perasaan cemas itu tetap menggerogoti pikirannya. Keanehan-keanehan yang ia alami semakin jelas, dan semakin banyak hal yang ia perhatikan yang menambah rasa takutnya. Sari kembali bekerja seperti biasa. Namun setiap kali ia melangkah di dalam toko, ia merasakan kehadiran yang tak tampak, seakan-akan ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Pak Andi, dengan tatapan kosongnya, tampaknya semakin sering muncul di dekatnya, seolah tahu apa yang sedang ia pikirkan. Ketegangan di udara terasa semakin tebal, dan setiap sudut toko seakan menyimpan bayangan yang siap menyergapnya. Suatu hari, ketika sedang merapikan barang-barang di rak, Sari mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia menoleh, dan kali ini bukan Pak Andi yang ia lihat, tetapi seorang pria parubaya dengan wajah yang sangat asing. Pria itu tampak seperti baru pertama kali datang ke toko, meskipun di dalam hatinya, Sari merasa bahwa wajahnya tidak benar-benar asing. Pria itu mendekati Sari dengan senyum yang aneh, dan tanpa banyak kata, ia langsung bertanya, "Apakah kamu merasa terganggu dengan tempat ini, Nak?" Sari merasa bingung dengan pertanyaan itu. "Maksud Bapak?" Jawabnya suaranya bergetar. Pria itu melanjutkan, "Tempat ini penuh dengan energi yang tak terlihat. Kamu bisa merasakannya, bukan?" Tatapan pria itu sangat tajam, dan Sari merasa seperti ada sesuatu yang menyelinap masuk ke dalam pikirannya, seolah-olah ia sedang dikendalikan oleh tatapan itu. Namun sebelum Sari bisa mengatakan sesuatu, pria itu melanjutkan, "Jangan biarkan mereka menguasaimu. Carilah pertolongan sebelum semuanya terlambat." Dengan perasaan cemas yang meningkat, Sari berusaha menjauh dari pria itu, berlari ke ruangan belakang dan bersembunyi sejenak. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi, namun semakin lama pikirannya semakin buntu. Pria itu tampaknya tahu terlalu banyak tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ada sesuatu yang tidak beres, dan semakin ia mencari tahu, semakin dalam ia terjerumus ke dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Pada malam hari, Sari kembali terbangun dari tidur dengan rasa sesak yang tak tertahankan. Kali ini, bukan hanya dada yang terasa tertekan, tetapi seluruh tubuhnya terasa seperti dililit sesuatu yang sangat kuat. Ia merasa tercekik, dan seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengikat tubuhnya. Kepalanya pusing, dan seluruh ruangan di sekitarnya terasa berputar. Dalam keadaannya yang terpuruk, Sari mendengar lagi suara itu. Suara lembut yang selalu mengingatkannya akan sesuatu yang jahat. "Kamu tidak bisa lari, Sari. Kami selalu ada di sini." Ketika ia berusaha membuka mata, wajah-wajah yang tidak dikenalnya mulai muncul dari kegelapan, mengelilinginya. Wajah-wajah itu tampak seperti orang-orang yang sudah lama mati, namun entah bagaimana, mereka ada di sana, mengawasinya, memandangnya dengan tatapan yang penuh dengan penderitaan. Sari menjerit, namun suaranya tidak keluar. Ia merasa tubuhnya semakin terperangkap dalam kegelapan, tak ada tempat untuk melarikan diri. Lalu tiba-tiba, bayangan itu muncul, sebuah sosok yang sangat besar, seperti makhluk yang berasal dari kegelapan itu sendiri. Wajahnya tampak kabur, namun Sari bisa merasakan tatapan tajam yang seolah menembus jiwanya. "Kenapa kamu mengganggu kami?" Suara itu bergema di seluruh ruangan, menggetarkan seluruh tubuhnya. "Kamu harus membayar harga untuk keberanianmu." Sari mencoba melawan, namun tubuhnya tidak bergerak. Ia merasa seolah terikat pada dunia ini, tak bisa keluar dari cengkeraman kegelapan yang semakin pekat. Rasa takutnya semakin mendalam, seakan-akan ia tak punya harapan lagi.
Namun sebelum semuanya menjadi gelap sepenuhnya, Sari teringat pada mimpi yang pernah ia alami. Mimpi yang membawa ketenangan dalam kekalutan. Ia berusaha mengingat wajah pria berjubah putih yang pernah muncul dalam mimpinya. "Tenang, kamu tidak sendirian," kata pria itu dalam ingatannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sari berusaha fokus memusatkan pikirannya pada pria tersebut, berharap bisa merasakan kedamaian yang ia bawa. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa berubah. Suasana yang sebelumnya sangat mencekam perlahan mulai mengendur, dan sosok bayangan itu mulai menghilang. Dalam kepanikan, Sari merasakan tubuhnya terlepas dari cengkeraman yang mengikatnya. Dengan terengah-engah, ia membuka matanya, hanya untuk menemukan dirinya kembali di dalam kamarnya, seperti tidak ada yang terjadi. Namun perasaan cemas itu tetap ada, dan Sari tahu, meskipun ia berhasil menghindar malam itu, kegelapan itu masih mengikuti langkahnya. Setelah kejadian itu, Sari semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang mengancam hidupnya. Ia tahu bahwa untuk keluar dari cengkeraman ini, ia harus menemukan jalan yang tepat, mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat kerjanya, dan menghadapinya dengan segala keberanian yang tersisa. Namun semakin dalam ia menggali, semakin banyak kegelapan yang ia temui. Keesokan harinya, Sari merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuh dan pikirannya. Rasa takut yang datang begitu mendalam, seakan-akan setiap langkah yang ia ambil selalu diawasi oleh sesuatu yang tidak tampak. Ia masih tidak bisa melupakan kejadian aneh semalam. Suara bisikan yang mengancam, bayangan-bayangan yang mengintai, dan sosok besar yang muncul dalam kegelapan. Bahkan, wajah pria berjubah putih itu terasa semakin kabur, seolah ia mulai meragukan apakah itu adalah pertanda atau hanya imajinasi yang dipicu oleh ketakutannya. Hari itu, Sari memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan Rina, berharap ada jawaban yang lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di toko tersebut. Saat jam istirahat tiba, mereka bertemu di sudut ruang istirahat, tempat yang cukup tenang untuk berbicara. Sari duduk, menatap wajah Rina dengan tatapan penuh kecemasan. "Rina, aku merasa semakin terperangkap. Ini tidak hanya soal pekerjaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Aku merasa seperti ada yang mengendalikan hidupku." Sari memulai, suaranya tergetar. Rina hanya mengangguk dengan tatapan serius. "Aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku merasa itu sejak pertama kali aku bekerja di sini. Pak Andi tidak hanya terlibat dengan pesugihan, tapi juga dengan praktik gelap lainnya yang bisa mempengaruhi banyak orang, termasuk kamu." Sari merasakan dada yang sesak. "Tapi kenapa aku? Apa yang bisa aku lakukan?" Rina menarik napas panjang dan berbisik pelan. "Ini bukan hanya soal Pak Andi, Sari. Ini sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Toko ini, tempat ini, sudah menjadi pusat dari kekuatan yang mengikat banyak orang. Orang-orang yang bekerja di sini terikat dalam sebuah kesepakatan yang sangat kuat dengan dunia gaib." Sari mencoba mencerna kata-kata Rina. Jadi mereka, karyawan yang sakit atau bahkan yang meninggal, semua itu karena perjanjian dengan kekuatan gaib. Rina mengangguk, wajahnya tampak sangat serius. "Itulah yang aku dengar. Ada yang bilang, setiap orang yang bekerja di sini, terutama yang benar-benar membutuhkan uang, akan mulai merasakan keanehan setelah beberapa waktu. Mereka akan mulai dibebani dengan masalah fisik
atau mental yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Dan semakin lama mereka bertahan, semakin besar harga yang harus mereka bayar. Sari menggigit bibirnya, memikirkan kemungkinan itu. Tapi aku tidak bisa keluar begitu saja. Aku harus membantu keluargaku. Jika aku berhenti, semuanya akan menjadi lebih sulit. Rina menatapnya dengan penuh pengertian. Aku tahu. Itu sebabnya kamu harus berhati-hati, Sari. Jika kamu ingin keluar dari lingkaran ini, kamu harus tahu siapa yang mengendalikan semuanya. Pak Andi mungkin hanya figur luar, tapi ada orang lain di baliknya. Seseorang yang jauh lebih kuat. Dengan kata-kata itu, Sari merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Sebuah pertanyaan besar mulai muncul di pikirannya. Siapa sebenarnya yang mengendalikan Pak Andi dan para karyawan lainnya? Apakah ini benar-benar masalah pesugihan, atau ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan yang sedang bersembunyi di balik semuanya? Pulang dari tempat kerja hari itu, Sari tidak bisa menahan pikirannya. Semakin lama ia berpikir, semakin banyak keanehan yang ia ingat. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di toko, seperti hilangnya barang-barang yang tidak bisa dijelaskan, atau bahkan suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, semuanya mulai terhubung dalam benaknya. Pak Andi, yang tampaknya selalu tahu tentang kehidupan pribadi setiap karyawannya, seolah-olah sudah merencanakan semuanya. Pada malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari penuh rasa takut, Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia pergi ke perpustakaan kota, tempat yang sering digunakan orang untuk mencari referensi dan buku-buku tentang hal-hal mistis. Ia mencari buku-buku lama tentang pesugihan, praktik-praktik gaib, dan apa yang bisa menyebabkan seseorang terjerat dalam lingkaran tersebut. Setelah beberapa jam mencari, Sari akhirnya menemukan sebuah buku tua yang membahas tentang pesugihan dan dunia gaib. Di dalamnya ia membaca tentang bagaimana beberapa orang dapat terjebak dalam sebuah perjanjian dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan atau kemudahan dalam hidup. Namun ada harga yang harus dibayar, tidak hanya dalam hal material, tetapi juga dalam bentuk pengorbanan jiwa atau tubuh. Sari merasakan perutnya mual. Saat membaca bab demi bab, semakin jelas baginya bahwa ia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Hal yang paling menakutkan adalah penjelasan tentang cara-cara makhluk halus bisa mengendalikan seseorang. Melalui mimpi, penyakit yang tak bisa dijelaskan, dan bahkan pengaruh dari orang-orang terdekat yang terlibat dalam ritual pesugihan. Semakin banyak yang ia baca, semakin ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia lihat secara jelas, tetapi sangat mempengaruhi hidupnya. Akhirnya Sari tahu bahwa ia tidak bisa terus berjalan seperti ini. Ia harus mencari cara untuk memutuskan hubungan dengan kekuatan ini. Meskipun ia tahu betapa sulitnya itu. Ia harus menggali lebih dalam, mengungkap siapa yang benar-benar mengendalikan semuanya, dan bagaimana cara menghentikan praktik ini agar tidak menghancurkan hidupnya dan hidup orang-orang di sekitarnya. Dengan tekad baru, Sari menutup buku itu dan berjanji pada dirinya sendiri. Aku harus keluar dari sini. Aku harus melawan mereka. Namun Sari tidak tahu bahwa pencariannya untuk kebenaran baru saja dimulai, dan setiap langkah yang ia ambil akan membawa lebih banyak bahaya, lebih banyak ancaman dari dunia gaib yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sari merasa ada dorongan kuat dalam dirinya untuk melawan kegelapan yang semakin menghantui hidupnya. Meskipun ketakutan masih mengikat setiap langkahnya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi.
Semua yang telah ia baca dan semua yang telah terjadi sepertinya mengarah pada satu kesimpulan. Jika ia ingin bebas, ia harus menggali lebih dalam, mengungkap apa yang sebenarnya tersembunyi di balik toko ini, dan siapa yang sesungguhnya mengendalikan semuanya. Beberapa hari setelah menemukan buku itu, Sari merasa semakin tertekan. Setiap kali ia melangkah di dalam toko, perasaan takut itu semakin menghimpit, dan tatapan Pak Andi yang dingin dan penuh rahasia semakin mencurigakan. Tidak hanya itu, ia juga mulai merasakan efek samping dari perasaan tertekan yang ia alami. Pusing, dada yang tertarik, dan rasa lemas yang datang begitu tiba-tiba. Namun ketakutannya semakin kuat ketika ia mendengar percakapan yang tak sengaja tertangkap telinganya di ruang belakang toko. Pada saat istirahat, Sari berjalan menuju ruang belakang untuk mengambil minuman, dan tanpa sengaja ia mendengar suara-suara orang yang sedang berbicara dalam bisikan. Ia mendekat perlahan, bersembunyi di balik dinding agar tidak terlihat. Ternyata, Pak Andi sedang berbicara dengan seorang pria yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Seseorang yang lebih tua, dengan wajah yang penuh kerutan, dan mata yang tampak sangat tajam. Suara pria itu terdengar sangat serius. "Semua sudah siap, kan?" tanya pria itu, suara berat dan penuh ancaman. "Sudah," jawab Pak Andi dengan nada yang tegang. "Semuanya berjalan sesuai rencana, tapi aku mulai merasakan adanya gangguan. Beberapa karyawan sudah mulai curiga, terutama Sari. Dia mulai mencari tahu lebih banyak." "Sari?" Pria itu mengulang, tampaknya terkejut. "Apakah dia sudah mengetahui siapa kita sebenarnya?" Pak Andi tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, seolah bingung. "Aku rasa dia tahu sesuatu, tapi dia belum bisa membuktikan apa-apa. Dia masih terlalu lemah, tapi aku khawatir kalau dia terus menggali, kita akan kesulitan menutupinya." Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih dingin, "Jika dia tahu, maka kita harus menghadapinya. Jangan biarkan dia melangkah lebih jauh. Kita sudah terlalu dekat dengan tujuannya." Sari merinding mendengar percakapan itu. Hatinya berdebar dengan keras, dan tubuhnya terasa lemas. Mereka tahu tentang dia. Mereka tahu bahwa dia mulai mencurigai sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat, Sari berbalik dan berlari keluar dari ruang belakang, berusaha untuk tidak terlihat. Meskipun ia merasa seolah-olah dunia sekitarnya berputar, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia harus melawan mereka sebelum semuanya terlambat. Sari memutuskan untuk menemui Rina dan memberitahukan apa yang baru saja ia dengar. Saat istirahat malam berikutnya, mereka bertemu di tempat yang sama, dan Sari menceritakan semuanya. "Rina, aku mendengar percakapan Pak Andi dan seorang pria tadi. Mereka tahu tentang aku. Mereka tahu kalau aku sudah mulai mencari tahu. Mereka juga bilang kalau aku harus dihentikan sebelum aku melangkah terlalu jauh." Suara Sari terdengar cemas, tapi juga dipenuhi keteguhan. Rina terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. "Aku sudah khawatir tentang ini. Mereka memang tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu harus berhati-hati, Sari. Mereka bisa melakukan apa saja." Sari menggigit bibirnya, berpikir keras. "Aku harus mencari cara untuk melawan mereka, Rina. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Rina menatapnya dengan mata penuh perhatian. "Aku mungkin tahu seseorang yang bisa membantumu. Ada seorang dukun yang dulu pernah membantu beberapa orang yang terjerat dalam pesugihan.
Mungkin dia bisa memberi petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sari merasa ada secercah harapan. Di mana aku bisa menemukannya? Dia tinggal di pinggiran kota, agak jauh dari sini. Tapi hati-hati, Sari. Orang seperti dia tidak mudah untuk ditemui. Dan ada banyak yang bisa salah, jawab Rina dengan serius. Sari mengangguk. Aku tidak peduli. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus keluar dari sini. Setelah percakapan itu, Sari merasa sedikit lebih tenang, meskipun ketakutan itu masih menggerogoti hatinya. Pencariannya kini semakin jelas. Ia harus menemui orang yang bisa membantunya, seseorang yang mungkin tahu bagaimana cara melawan kekuatan gaib yang sudah menguasai hidupnya. Namun meskipun ia merasa bahwa ada harapan, Sari tahu bahwa jalan yang ia pilih ini tidak akan mudah. Dunia yang ia masuki semakin gelap dan penuh bahaya. Ia tidak hanya berhadapan dengan Pak Andi dan pesugihan tuyul, tetapi juga dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih jahat. Dan semakin ia menggali, semakin ia merasa bahwa hidupnya mungkin akan terancam. Tak hanya oleh kekuatan gaib, tetapi juga oleh orang-orang yang sudah terjebak dalam dunia ini. Namun, tekad Sari semakin kuat. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, terperangkap dalam cengkeraman kekuatan yang tidak ia pilih. Ia harus mencari cara untuk membebaskan dirinya, meskipun harus menghadapi bahaya yang lebih besar di hadapannya. Perjalanan Sari menuju pinggiran kota terasa lebih panjang dan mencekam dari yang ia bayangkan. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seolah dunia sekitarnya semakin mencekam. Jalan-jalan sepi dan berliku yang ia lalui membawa perasaan terisolasi, seolah ia melangkah semakin jauh dari kenyataan. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban, meski risiko yang harus ia hadapi begitu besar. Setelah beberapa jam perjalanan, Sari akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang tampak tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Rumah-rumah di sekitarnya tampak lebih tua, dengan cat yang mulai pudar dan halaman yang tidak terawat. Ia tahu bahwa dukun yang akan ia temui pasti tinggal di salah satu rumah ini. Setelah bertanya kepada beberapa penduduk setempat, akhirnya Sari sampai di rumah yang dimaksud. Rumah itu terletak agak terpisah dari pemukiman lain, di ujung jalan yang sudah mulai gelap. Pintu rumah tersebut terbuka sedikit, seperti menunggu kedatangannya. Sari merasa ragu sejenak, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia mengetuk pintu dengan hati berdebar, dan setelah beberapa detik, pintu itu terbuka perlahan. Seorang wanita tua dengan rambut panjang dan kusut berdiri di balik pintu. Matanya yang tajam menatap Sari dengan sorot yang penuh misteri. "Ada yang bisa aku bantu?" Suara wanita itu berat, namun ada kelembutan dalam nada bicaranya. Sari mengumpulkan keberaniannya dan menjelaskan apa yang sedang ia alami. Ia menceritakan tentang Pak Andi, toko tempatnya bekerja, dan semua kejadian aneh yang terjadi sejak ia mulai bekerja di sana. Ia juga menceritakan tentang percakapan yang ia dengar, tentang dunia gaib yang mulai menguasai hidupnya. Wanita tua itu mendengarkan dengan seksama, tanpa ada perubahan ekspresi di wajahnya. Setelah Sari selesai bercerita, wanita itu terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan kata-kata yang baru saja didengar. Akhirnya dia membuka mulutnya. Suaranya kini lebih berat dan penuh pengetahuan. Pesugihan tuyul bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Banyak yang terjebak dalamnya tanpa bisa keluar.
Mereka memberi sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia, kekayaan, kekuasaan, atau kemudahan dalam hidup. Namun harga yang harus dibayar sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari yang bisa dibayangkan. Sari menunduk, merasa hatinya semakin berat. Ia tahu betul bahwa ini bukan sekadar masalah biasa. Ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidupnya, hidup keluarganya, bahkan mungkin nyawanya. "Bagaimana aku bisa keluar dari sini?" tanya Sari. Suaranya hampir tak terdengar, penuh keputusasaan. Wanita tua itu menatapnya dalam-dalam, seolah melihat ke dalam dirinya. "Ada dua cara untuk mengakhiri ini, tapi keduanya berbahaya. Yang pertama adalah dengan membongkar semua yang ada di tempat kerjamu. Ungkapkan semuanya ke pihak berwajib, bawa bukti tentang apa yang terjadi di sana. Tapi ingat, orang-orang yang terlibat tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mereka punya cara untuk menghancurkan orang yang menghalangi mereka." Sari menggigit bibirnya, merasa bingung. Lalu yang kedua, wanita itu menghela napas berat, seolah-olah mengingatkan dirinya akan risiko yang sangat besar. Yang kedua adalah dengan memutuskan ikatan ini secara langsung, dengan cara yang sangat berisiko. Kamu harus berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk gaib itu, dan dengan kekuatan yang mengendalikan mereka. Kamu harus melawan mereka di dunia yang mereka kendalikan, dan itu bukanlah hal yang mudah. Banyak yang mencoba dan gagal. Sari merasakan ketegangan yang mendalam di dadanya. Apapun yang ia pilih, ia tahu jalan ini tidak akan mudah. Namun dalam hatinya, ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Ia harus melawan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang sudah terjebak dalam permainan gelap ini. "Aku akan melawan," kata Sari dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar hebat. "Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini." Wanita tua itu menatapnya dengan serius, lalu mengangguk perlahan. "Baiklah, jika kamu yakin, aku akan memberikanmu petunjuk. Tapi ingat Sari, tidak ada yang bisa menjamin hasilnya. Kamu harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan." Setelah itu, wanita tua itu memulai ritual yang memerlukan waktu lama dan penuh konsentrasi. Ia menyalakan dupa, membacakan mantra-mantra yang terdengar asing dan penuh kekuatan. Sari merasa udara di sekitarnya semakin berat, dan perasaan seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengelilinginya semakin kuat. Beberapa kali ia merasakan tubuhnya bergetar, seperti ada yang mengalir melalui dirinya. Ritual itu berlangsung lama, hingga akhirnya wanita itu berhenti dan mengalihkan pandangannya ke Sari. "Kamu harus mencari sumber dari kekuatan ini. Toko itu adalah pusat dari semua yang terjadi, dan di sana, kamu akan menemukan makhluk yang mengendalikan semuanya. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu gagal, kamu akan terjebak selamanya, dan kekuatan itu akan semakin kuat." Sari menatapnya dengan mata penuh tekad. "Aku siap." Wanita itu menyentuh pundaknya dengan lembut, memberi isyarat bahwa ia telah memberikan semua yang bisa ia bantu. "Ingat Sari, tidak ada jalan kembali setelah ini. Tapi jika kamu berhasil, kamu akan memutuskan ikatan ini sekali dan untuk selamanya." Dengan penuh tekad, Sari meninggalkan rumah wanita tua itu. Langkahnya kini lebih pasti. Dia tahu bahwa perjalanan berikutnya akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Dia harus kembali ke toko, ke tempat yang penuh dengan kegelapan, dan mencari cara untuk melawan makhluk-makhluk yang mengendalikan segalanya. Tapi ia juga tahu bahwa tidak ada jalan lain.
Jika ia ingin bebas, ia harus menghadapi kegelapan itu. Keesokan harinya, Sari kembali ke toko, tempat di mana semua keanehan bermula. Langit di luar tampak kelabu, mencerminkan suasana hatinya yang penuh ketegangan. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk pertempuran terakhir, baik fisik maupun mental. Semua yang ia dengar, semua yang ia pelajari, akhirnya mengarah pada satu tujuan, untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi dan menghentikan pesugihan tuyul yang sudah merasuki toko tempat ia bekerja. Begitu ia melangkah memasuki toko, suasana terasa berbeda. Tidak ada yang berubah secara fisik, tetapi perasaan di dalamnya terasa lebih berat, lebih terperangkap. Pak Andi seperti biasa, tampak duduk di ruang kerjanya, menyusun dokumen-dokumen yang sepertinya tidak ada habisnya. Namun kali ini, pandangannya tidak sehangat biasanya. Ada ketegangan di wajahnya, seolah-olah ia tahu apa yang akan datang. Sari memutuskan untuk tidak langsung menghadapinya. Ia harus mencari bukti, sesuatu yang dapat membuka tabir kegelapan ini. Ia menyusuri setiap sudut toko dengan hati-hati, merasakan aura gaib yang menyelimuti setiap ruangan. Begitu ia sampai di ruang belakang, tempat di mana ia pernah mendengar percakapan antara Pak Andi dan pria misterius itu, perasaan aneh semakin menghimpit dada. Di sana ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah kotak kayu tua, terkunci rapat, tergeletak di pojok ruangan. Tanpa berpikir panjang, Sari membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku kecil dengan sampul kulit yang sudah usang. Buku itu tampaknya tidak biasa, seperti buku yang dipenuhi dengan rahasia gelap. Dengan gemetar, Sari membuka halaman pertama, dan apa yang ia baca membuat darahnya berhenti mengalir. Buku itu berisi ritual-ritual yang berkaitan dengan pesugihan tuyul, cara-cara untuk memanggil makhluk-makhluk halus, dan bagaimana menggunakan mereka untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan. Ia merasa perutnya mual dan tubuhnya lemas membaca setiap kata. Semua yang terjadi di toko ini ternyata bukan kebetulan. Semua karyawan yang sakit, yang pingsan, bahkan yang keguguran, semuanya adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Mereka adalah korban dari kekuatan yang lebih kuat dan lebih gelap. Sari hampir tak bisa menahan diri untuk menangis. Betapa banyak orang yang telah menjadi korban pesugihan ini tanpa menyadarinya. Dan sekarang, dia sendiri terjebak dalam jaring yang sama. Namun, ia tahu ini adalah momen yang tak bisa ia sia-siakan. Dengan hati-hati, ia menyembunyikan buku itu di dalam tasnya dan berjalan menuju ruang Pak Andi. Ketika ia sampai di depan pintu ruangannya, ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ketakutan, kecemasan, bahkan rasa putus asa. Semua itu menguap begitu saja. Yang ada kini hanya tekad untuk mengakhiri semuanya. Ia mengetuk pintu dengan mantap. Pak Andi mengangkat wajahnya, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Sari, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Suaranya tetap dingin, meskipun ada sedikit kecemasan di matanya. "Aku tahu semuanya, Pak Andi," jawab Sari dengan suara penuh keteguhan. "Aku tahu tentang pesugihan ini, tentang semua yang terjadi di sini. Aku sudah menemukan bukti." Pak Andi terdiam sejenak. Wajahnya berubah, dan Sari bisa melihat ketegangan yang muncul di balik sikap tenangnya. Namun ia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menghadapinya. "Kamu tahu terlalu banyak," kata Pak Andi pelan. Namun nada suaranya penuh ancaman. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Sari.
Kekuatan ini jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Sari menatapnya dengan mata penuh tekad. Aku tidak takut, Pak Andi. Tidak peduli seberapa besar kekuatan itu. Aku akan mengungkap semuanya. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Pak Andi berdiri dan mendekat. Sari bisa merasakan hawa dingin yang datang dari tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang gaib menyelubungi tubuh Pak Andi. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya terjatuh, seolah ada kekuatan yang menahannya. Jantungnya berdebar cepat, dan pandangannya mulai kabur. Namun ia tahu, ia tidak bisa mundur. Di saat itulah, dengan tangan gemetar, Sari mengeluarkan buku itu dari tasnya dan melemparkannya ke arah Pak Andi. Begitu buku itu jatuh di depan kakinya, sebuah ledakan cahaya terang muncul, menyelimuti seluruh ruangan. Sari merasakan tubuhnya tertarik ke dalam cahaya tersebut, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Sebuah suara bergema dalam kepalanya, suara yang sangat familiar, suara wanita tua yang memberinya petunjuk. Waktu sudah tiba, Sari. Jangan takut. Kamu akan bebas dari semua ini. Buku itu terbuka sendiri, dan halaman-halaman yang tertulis dengan simbol-simbol aneh mulai menyala, mengeluarkan cahaya yang semakin kuat. Pak Andi menjerit, mencoba untuk mundur, tetapi tubuhnya seolah terikat pada kekuatan yang berasal dari buku tersebut. Makhluk-makhluk yang sebelumnya bersembunyi di balik pesugihan itu mulai muncul. Tuyul-tuyul dengan mata merah menyala, mengelilingi Pak Andi dan menghisap kekuatan darinya. Namun Sari tidak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Dengan penuh keberanian, ia melangkah maju, mengangkat tangannya dan berteriak, "Cukup, ini sudah berakhir." Semua cahaya yang menyelimuti ruang itu menyatu dalam satu ledakan besar. Dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika cahaya itu meredup, Pak Andi dan makhluk-makhluk itu sudah menghilang. Toko itu kembali sepi. Tidak ada lagi rasa mencekam yang menguatkan udara di sekitar. Sari terjatuh ke lantai. Tubuhnya lemah, tetapi hatinya merasa lega. Akhirnya ia bisa bebas dari dunia gaib yang telah mengikatnya begitu lama. Hari-hari setelah kejadian itu, Sari memutuskan untuk berhenti bekerja di toko tersebut. Ia merasa bahwa hidupnya kini bisa dimulai kembali, meskipun bekas-bekas dari masa kelam itu akan selalu ada. Namun ia tahu satu hal, keberanian untuk menghadapi kegelapan telah membebaskannya. Kini, ia bisa melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang yang menghantui. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan cobaan, Sari akhirnya menyadari bahwa keberanian sejati bukanlah tidak merasa takut, melainkan tetap melangkah, meski ketakutan itu ada.